barakatihim wahdinal husna bi hurma wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani walhamdulillah. Wa Habib Idrus tafadhal fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati daripada sahibul bait Sayyid Utsman As-Saggaf, yang saya hormati daripada orang tua kita Sayyid Ali dan yang lain-lainnya, yang saya hormati daripada guru kita Al-Habib Syarif, Al-Habib Muhammad dan Ustadz Arsyad, dan seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan, memberikan kepada kita nikmat Islam, memberikan kepada kita nikmat iman, memberikan kepada kita nikmat waktu, dan menjadikan kita daripada umat Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama radhiyallahu anhum ajma'in memasukkan, menjadikan umat Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk daripada nikmat yang besar, yang mana kita tahu, kita semua faham bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita semua itu terbagi menjadi dua. Ada nikmat yang sifatnya besar, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat waktu, dan nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kedua, nikmat yang kecil. Nikmat kita bisa makan, itu nikmat yang kecil. Kita bisa mengantuk, itu nikmat yang kecil. Kita merasakan tidur, nikmat yang kecil. Kita menggerakkan persendihan kita, nikmat yang kecil. Dan nikmat-nikmat yang banyaknya ini yang salah satu terbesar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang saat ini sudah menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad, pantas harus bersyukur. Bagaimana tidak? Nabiullah Musa alaihi salam, sebagian riwayat yang dijelaskan di dalam kitab Al-Mawahibul Ladunniyah, ketika Nabi Musa alaihi salam membaca daripada Taurat, membuka daripada Taurat, mendapatkan daripada kitab Taurat, ada penjelasan yang Allah turun kepada beliau, ada penjelasan tentang Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini kita dapat sebagaimana al-haditsus tsani, kalau kita baca Maududud Daibai dikatakan al-haditsus tsani an Atha bin Yasar an Ka'bil Ahbar. Hadis yang kedua ini adalah suatu hadis yang kami dapat daripada Ka'ab al-Ahbar, yang katanya al-Ahbar itu yang artinya pendeta. Yang mana al-Ahbar Ka'ab ini ayahnya seorang pendeta Yahudi. Ia belajar Taurat kepada ayahnya, yang mana Taurat tersebut dari awal sampai akhir dia pelajari semuanya, kecuali ada satu bab yang dilingkah oleh orang tuanya. Ketika orang tuanya meninggal, Ka'ab al-Ahbar ini penasaran tentang pembahasan tersebut, sehingga dia ambil Taurat ayahnya yang disimpan dalam satu kotak, kemudian dia kaji. Ternyata yang dibahas, yang dilompat ayahnya tersebut tentang Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tertera di situ kalau salatnya umat Nabi Muhammad ini safnya rapi, seakan-akan mereka mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dijelaskan di situ bagaimana Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, kemudian kekuasaannya berada di Syam. Semuanya sebelum Nabi Muhammad lahir, Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan di dalam Taurat tentang Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Al-Mawahibul Ladunniyah telah menjelaskan dalam kitab sirah beliau, ketika Nabi Musa mendapatkan Taurat tersebut, Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, ini umat yang safnya rapi ini untuk siapa?" Allah katakan, "Li umat Muhammad."
Kemudian Nabi Musa juga mendapati yang pertama kali masuk ke dalam surga itu adalah umat Nabi Muhammad. Di dalam Taurat juga akan beliau dapati bahwa Allah terangkan di dalam Taurat ada sepertiga daripada umat Nabi Muhammad itu masuk surga daripada hisab. Allahumma ja'alna minhum. Nabi Musa tanya, liman hadza ya Rabb? Ini untuk siapa? Allah katakan, li ummah Muhammad. Ini untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada ghirahnya Nabi Musa alaihi salam kepada kebaikan dan keutamaan, Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, idzan ij'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, kalau memang begitu besarnya ini umat Muhammad dapat kelebihan, jadikan aku bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah katakan, ya Musa, wahai Musa, inni istafaituka, aku telah memilihkan engkau untuk membawa risalahku, maka jadikanlah engkau orang yang bersyukur. Maka mendengar teguran tersebut, Nabi Musa mengatakan, kalau begitu ya Allah, aku menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Ini seorang nabi maksum yang digelar dengan kalimullah, bahkan dapat keutamaan yang Nabi Muhammad jelaskan kelak yaumul qiyamah sebelum Nabi Muhammad dibangkitkan, Nabi Musa yang terlebih dahulu. Untuk apa? Menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang luar biasa masih mau menjadi umat Nabi Muhammad. Kita yang sudah jadi umat Nabi Muhammad, bagaimana keadaan kita? Yang tiap malam kita membaca maulid. Tiap malam kita mendengarkan tentang bagaimana Nabi Muhammad. Kita mendengarkan tentang sifat Nabi Muhammad. Apakah ada kelebihan, ketambahan cinta kita kepada Rasulullah? Apakah ada rasa rindu ingin bertemu dengan Rasulullah? Apakah ada di dalam hati kita ingin sekali malam ini aku ingin melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kalau tidak, maka kita belum kita ini masih kurang lagi untuk betul-betul mencintai Rasulullah. Sebagaimana jadikan daripada malam, daripada mahabbah ini, bulan mahabbah ini, bulan Rabiul Awal ini, jadikan kita dalam 3 hal. Al-ma'rifah, al-mahabbah, al-mutaba'ah. Kita jadikan kita al-ma'rifah, mengenal Rasulullah. Kita baca Maulid Debai tentang Rasulullah, kita juga harus tahu bagaimana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kita betul-betul mengenal Nabi Muhammad, kita akan jadikan kecintaan kita tersebut terus bertambah dan bertambah. Dan bagaimana ketika kita sudah cinta, kita sudah kenal, kita jadikan Nabi Muhammad sebagai panutan kita dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti akhlak beliau, mengikuti daripada ucapan-ucapan beliau yang lemah lembut, yang menjauhkan kita juga dengan menjadikan beliau sebagai panutan dengan kita menjadikan diri kita menjaga daripada hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kenali dulu ini Rasulullah, seorang wajahnya yang indah. Sebagaimana qalat imra'ah min Hamdan, ada seorang wanita daripada Bani Hamdan. Ia mengatakan, aku berhaji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu aku melihat, kata orang mengatakan, kalau begitu sifatkan kepada kami kepada bagaimana itu Rasulullah. Maka ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesosok yang lebih indah daripada rembulan. Maka aku tidak pernah menyaksikan seorang yang sebelumnya dan setelah aku melihat Nabi Muhammad yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan daripada para sahabat-sahabat yang lainnya yang mengatakan daripada Abi Tufail mengatakan kana abyad malih kana abyad, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang putih dan kemudian wajah yang manis. Kadapun beliau wajahnya daripada bulan purnama, bahkan lebih indah daripada bulan purnama. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in demikian banyak yang mensifati Rasulullah dengan sifat-sifat lebih indah daripada bulan. Ini adalah suatu perumpamaan bahwasanya manakala kalau kita melihat bulan purnama dari banyaknya bintang, mata akan tetap terfokus dengan indahnya, terangnya bulan purnama. Begitulah Rasulullah pada saat berada di hadapan para sahabatnya. Semua mata, semua keadaan tertuju melihat wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Talib katakan, yang sebagaimana diambil daripada Maulid Debai, mau man ra'ahu badihatan habah. Barang siapa yang melihat Rasulullah seketika baru pertama kali ketemu, maka niscaya ia akan langsung terkagum dengan Rasulullah. Ia akan senang melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka ini seorang yang wajahnya indah, seorang yang ganteng, seorang yang menjaga penampilannya, seorang yang bersih. Uriba min tibih annahu qad marra fih. Rasulullah punya wangi, kalau beliau sudah lewat satu jalan, jalan tersebut akan tetap berada dalam wanginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang tahu tempat ini telah dijalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala tutur katanya yang lembut, yang perangainya yang luar biasa. Manakala Rasulullah bertemu daripada seorang sahabatnya, Rasulullah berucap dengan ucapan yang lembut. Ini akhlak daripada Rasulullah. Tabiatul bashar, tabiat seorang manusia menyukai sesuatu yang indah, mencintai sesuatu yang wangi, menyukai sesuatu yang bersih. Ini tabiatul bashar. Kita lihat bagaimana tadi wajah indahnya Rasulullah, bagaimana wanginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana indahnya perangai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang ini kalau kita baca dengan baik, kita ketahui dengan baik, kita telaah dengan baik, akan menambahkan pengetahuan kita kepada Rasulullah. Kalau sudah pengetahuan itu bertambah, otomatis cinta kita kepada Rasulullah juga akan bertambah. Inilah yang menjadikan kadang-kadang kita memang mengatakan cinta kepada Rasulullah. Akan tetapi lisan memang bisa berucap, akan tetapi hati terkadang masih memungkiri. Manakala kita diberikan dua pilihan, kadang-kadang tanpa kita sadari kita lebih pilih hal sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menambahkan agar kita pilih itu Nabi Muhammad, bagaimana kita mengenal Nabi Muhammad, al-ma'rifah. Kemudian baru setelah itu ada namanya mahabbah, baru namanya cinta. Sebagaimana kita kalau cinta sama seorang, kita usaha dan pasti kita akan mengetahui keadaan orang tersebut. Kenapa? Mengenal. Maka pintu untuk cinta kepada Rasulullah, al-ma'rifah. Kita kenal Nabi Muhammad SAW. Bagaimana juga bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Kenal bagaimana perang kita juga kenal bagaimana perangainya Rasulullah SAW. Inilah wahai ikhwani. Wahai saudara-saudaraku, bagaimana kita semua daripada setiap malam, daripada malam bulan mahabbah ini, kita jadikan kecintaan kita kepada Rasulullah, kita jadikan pengetahuan kita kepada Rasulullah terus bertambah. Bertambah dan bertambah sehingga tidak keluar daripada bulan Rabiul Awal, bulan daripada mahabbah ini, tidak lain kecuali imtala qulubana bil mahabbah wal ma'rifah. Telah dipenuhi hati kita dengan rasa cinta. Dipenuhi hati kita dengan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sudah cinta, mengenal, akan timbul terus di dalam hati kita keinginan untuk melihat wajah Rasulullah. Maka kalau kita mau melihat wajah Rasulullah dengan apa? Mutaba'ah sunnatih, mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjalankan daripada witirnya jangan ditinggalkan, menjalankan duhanya jangan pernah ditinggalkan, puasa daripada setiap bulannya selama 3 hari jangan ditinggalkan, daripada tahajudnya jangan ditinggalkan, bagaimana muamalah kita bersama yang lain jangan ditinggalkan. Bagaimana kita menjaga salat fardunya dengan baik, bil khusus dengan jamaah, jangan pernah ditinggalkan. Hadil a'mal semuanya dengan mutabaahnya Rasul. Kalau sudah cinta ma'rifah, cinta mutaba'ah, insya Allah akan permudahkan kita untuk ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita kalau selalu memikirkan seorang yang kita cintai, kadang-kadang orang tersebut terbawa dalam mimpi kita. Kenapa demikian? Kita selalu pikirkan, kenangkan dia di dalam hati. Tetapi kita hadir maulid malam ini 40 malam mungkin, tapi sampai 40 malam kita tetap nggak mimpi Rasulullah. Kenapa? Karena kita hadirnya cuma hadir, tidak merenungkan makna tersebut. Lihat bagaimana maulid Daibai. Setiap kita membaca daripada maulid Daibai, ada pasti bahasa dalam kita berdiri. Ketika kita membaca daripada maulid Syaraful Anam, ada fasenya kita berdiri. Ketika kita membaca daripada maulid Simtud Durar, kita ada fasenya di pertengahan kita berdiri. Dan begitu daripada maulid Dia'ul Lame', di pertengahannya kita berdiri. Dan maulid Al-Azab dan maulid Barzanji, semuanya di pertengahan ada kalimat berdirinya. Apa yang menyebabkan kita berdiri? Karena pada dasarnya maulid yang kita baca, ini adalah suatu bacaan yang mengajarkan kita tentang Rasulullah dan sekaligus menghadirkan Rasulullah di dalam jiwa kita, dalam hati kita. Maka setiap kita baca maulid, berdiri kenapa? Karena pada saat itu dibacakan tentang cerita lahirnya Nabi. Maka ketika diceritakan lahirnya seorang Rasul, kita yang menghadirkan makna tersebut, kita semuanya berdiri.
Ini makna tarbiyah daripada adab para ulama kita. Ulama kita bukan hanya mengajak kita untuk hadir maulid sekedar mendengar. Tapi bagaimana dengan mendengar kita menghadirkan Rasulullah di dalam hati kita. Agar kita mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan dalam Al-Quran, wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard. Dan mereka hamba-hamba Allah yang merenungkan, mengingat bagaimana hebatnya ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Apakah ada ciptaan yang lebih indah, yang lebih hebat melainkan Rasulullah? Maka Rasulullah lah hal yang paling indah, yang paling layak, yang harus selalu senantiasa kita ingat. Agar kita tersambung dengan Rasulullah, sehingga kita dapat melihat kepada Rasulullah. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh ia telah melihat aku. Dengan apa? Al-ma'rifah, al-mahabbah, al-mutaba'ah. Dan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jadikan ini sebagai jambatan kita untuk cinta kepada Rasulullah. Para ulama radhiyallahu anhum ajma'in, kita lihat bagaimana kisah mereka. Semuanya mereka dipenuhi hatinya dengan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mahabbah ini, cinta kepada Rasulullah, adalah pintu yang paling mudah untuk kita dapat mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita sia-siakan hal yang semacam ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan daripada majlis ini membuahkan hasil tamrah ma'rifah kepada Rasulullah, menjadikan mahabbah kepada Rasulullah. Wabil khusus lagi kita dapatkan daripada akhir zaman yang mana kita semua ini dapat bagiannya. Jangan pernah mengatakan enak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka melihat wajah Rasulullah. Mereka melihat Nabi Muhammad. Kami juga pengen ingat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu akan hal tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan kita sesuatu yang luar biasa. Rasulullah SAW katakan, inna min waraikum ayyaman. Sesungguhnya kamu akan mendapatkan suatu masa. Pada kata Rasulullah katakan, as-sabru alaihinna mithlul sabr mithlul qabd alal jamr. Kata Rasulullah, sabar pada zaman kita sekarang ini sama seperti orang sabar seperti memegang daripada bara api. Siapa yang tahan megang bara api? Sabar pada saat ini sulitnya luar biasa, kata Rasulullah SAW. Al-ajar, kemudian Rasulullah katakan, al-amil, orang yang melakukan satu amalan daripada zaman yang seperti ini, kata Rasulullah, seperti pahala 50 orang. Ya'maluna mithlu amalikum, kata Rasulullah. Mengamalkan satu amal yang seperti daripada kalian. Para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, ini amalan 50 sama seperti amalan kami, para sahabat, atau amalannya zaman mereka? Kata Rasulullah, bal mitlu ajr amalikum. Bahkan seperti pahala daripada amalan dari para sahabat. Bayangkan, kita salat. Al-Izzu ibn Salam mengatakan, ini hadis mutlak, kata Izzu ibn Salam. Kalau kita salat duhanya, kita menjaga dari hal yang tidak diridhai oleh Allah, kita sabar akan hal tersebut, satu duhanya kita sama seperti duhanya 50 para sahabat. Kita witirnya seperti 50 daripada sahabat. Keutamaan yang tidak didapatkan para sahabat diberikan Nabi Muhammad, diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana keutamaan yang luar biasa yang tidak didapatkan pada awal diberikan daripada di akhir, walaupun kita tidak melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak sisa daripada kita dari majelis ini melainkan bagaimana kita menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Bagaimana kita menghadirkan makna daripada makna hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan bagaimana keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Hasan bin Sabit mengatakan, ajibtu liman lahu aglun wa fahmun. Aku takjub sekali, kata beliau, ketika orang mendengarkan daripada wajah, mendengarkan sifat Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad, paham ya? Wala yagumu, tapi dia enggak berdiri. Makanya kita kalau baca maulid ada berdirinya. Kenapa? Menghadirkan makna tersebut. Maka kita bagaimana mengingat Nabi Muhammad. Kita Pak kalau punya utang baru sering ingat. Tapi bagaimana kita sampai kadang-kadang kebawa dalam mimpi. Ini tiap hari mikirannya utang. Nah kalau kita mau lihat bagaimana Nabi Muhammad mau mimpi Rasulullah, amalkan sunnahnya Rasulullah. Kenal Nabi Muhammad dan cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan yu'syarun nas ma'aman ahab. Kalian akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Maka tidak kita dikatakan sebagai seorang pencinta melainkan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
fa innal muhib liman yuhibbul muti'u, maka sesungguhnya seorang yang mencintai akan mentaati orang yang ia cintai. Mudah-mudahan dengan berkah daripada majelis pengajian ini kita selalu dipermudahkan oleh Allah jalan untuk mendapat cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan perantara daripada majelis ini kita bertambah pengetahuan kita kepada Rasulullah, sehingga kita makin bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Dengan hal tersebut lisan kita akan mudah untuk selalu menyebut nama Rasulullah. Kakah dan langkah kaki kita, badan kita akan mudah untuk mengikuti daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga bighairi hisab wala adab wala itab fi khairin wa lutfin afiyah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.